Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku membuat kue untir-untir atau ada yang bilang juga kue tambang. Kue untir-untir yang aku bikin ini rasanya tuh ngeprol banget meskipun bentuknya tuh belum rapi karena ini kali pertama aku membuat kue tambang. Tapi soal rasa bener-bener nggak mengecewakan. Rasanya tuh renyah, garing dan ngeprol banget digigit. Jadi nggak ada alatnya sama sekali. Sampai anak aku yang umur 3 tahun bolak-balik makanin ini terus. Satu resep ini jadinya lumayan banyak. Aku dapat satu Tupperware ukuran 500 ml. Cus, langsung aja cara buatnya. Bahan-bahannya di sini aku punya tepung terigu 250 gram. Kemudian gula pasir nanti kita pakai 60 gram atau 6 sendok makan. Lalu 1 butir telur, kemudian 1 saset santan instan, lalu 50 gram margarin. Di sini aku pakai Palmia. Kemudian soda kue 1/4 sendok teh, lalu garam 1/2 sendok teh. Bikinnya mudah banget. Pertama kita tuang terigunya ke dalam wadah. Lalu masukkan juga gula pasirnya. Di sini aku pakai 6 sendok makan ya. Rasanya tuh pas, nggak kemanisan. Resep aslinya itu sebenarnya gulanya harus di blender dulu, tapi aku ingatnya tuh pas udah diulenin. Tapi alhamdulillah banget nggak ada rasa grenjel-grenjel gulanya teman-teman. Gulanya tuh merata. Pas aku ngulenin juga akhirnya kayak kalis aja gitu, dan rasa manisnya alhamdulillah juga semuanya rata. Sehabis gula pasir kita masukkan juga garamnya. Lalu kita masukkan 1 butir telurnya. Lalu kita juga masukkan margarinnya. Lanjut kita masukkan 1/4 sendok teh soda kuenya. Kemudian kita aduk-aduk ini sekenanya aja, sambil dimasukkan santannya sedikit demi sedikit. Jadi kita masukin santannya sambil diaduk-aduk ya. Nah, kalau sekiranya udah bisa diuleni pakai tangan, sekarang kita menggunakan tangan ya. Pastikan kita sudah mencuci tangan. Kalau ada sarung tangan bisa pakai sarung tangan ya. Kebetulan punya aku udah habis. Nah, hasilnya seperti ini guys. Mirip adonan donat tapi ini lebih lembut sih. Setelah kalis seperti ini, sini nggak perlu didiamkan ya, langsung bisa kita bentuk. Nah, aku di sini pakai alas Pyrex karena aku nggak ada alas kerja. Gilasan aku juga nggak tahu di mana. Kita ambil sedikit adonan, kemudian kita taburin sedikit menggunakan tepung supaya nggak nempel ya. Lalu kita ambil sedikit adonannya, kita ratakan. Anggap aja ini alas kerjanya ya guys. Kalau bisa ini sebenarnya pakai gilasan, cuma karena aku gilasannya nggak tahu di mana, jadi aku pakai tangan aja deh seperti ini. Kira-kira sampai semuanya rata. Lalu kita potong ini nih ukurannya, nih dengerin ya, ukurannya tuh sekitar lebarnya 6 mm, panjangnya kalau di resep itu sekitar 8 cm, cuma aku bikin lebih panjang ya guys. Tapi beneran ukuran 6 mm itu pas banget kalau dibikin, soalnya nanti pas digoreng dia akan mengembang. Kalau misalnya kita bikinnya gede-gede sekitar 1 cm atau gendut-gendut, pas digoreng makin gendut dan mengembang. Jadi bentuk kuncian tambangnya itu untir-untirnya kayak kebuka gitu guys, bentuknya kayak nggak cantik gitu, jadi kecil-kecil aja ya. Ini udah dipotongin panjang-panjang seperti ini. Lalu kita ambil satu, kita untir-untir, tangan kanan nguntir ke bawah, tangan kiri nguntir ke atas, lalu dibagi dua tengah seperti ini. Kemudian baru deh kita anyam seperti kepang gitu ya, kita untir-untir. Nah gini guys, sebelum diuntir-untir atau dianyam seperti ini, itu tadi kita untir juga dulu ya. Nah terus ujungnya kita kunci. Nah seperti ini guys. Maaf ya kalau hasilnya masih belum rapi. Ini kita coba ulangi ya. Aku ambil satu, terus diuntir-untir dulu, tangan kanan nguntir ke atas, tangan kiri nguntir ke bawah. Nah nanti pas di tengah-tengahnya dibagi dua, ditekuk, dilipat. Nah seperti ini. Terus kita kepang seperti ini tuh, masuk. Nah seperti ini saling mengikat ya, di ujungnya dikunci. Nah hasilnya seperti ini. Maaf ya ngeblur kameranya, Masya Allah. Nah hasilnya punya aku seperti ini.
Nah, ini hasil keberapa kalinya aku udah mendingan ya guys. Nah, ini baru seperempat hasilnya ya. Aku mau coba goreng dulu. Sebelumnya kita siapkan minyaknya. Goreng dengan minyak yang agak banyak teman-teman, soalnya nanti dia akan mengembang. Nah, kita masukkan ini di minyak yang sudah panas, tapi jangan panas banget ya, cukup panas aja. Dan juga kita goreng ini menggunakan api yang kecil ya. Dengerin, api kecil. Soalnya kalau misalnya menggunakan api besar, dia akan luarnya gosong, dalamnya belum matang ya teman-teman. Jadi gunakan api kecil, emang agak lama, tapi nggak terlalu lama banget karena ini kan adonannya juga nggak tebel-tebel banget ya teman-teman. Risikonya goreng pakai telur pasti seperti ini ya, suka berbusa, minyak bekasnya juga berbusa. Kalian tahu nggak caranya supaya minyak bekasnya itu nggak berbusa? Kalau misalnya ada yang tahu bisa komen ya di bawah. Soalnya habis goreng ini kan aku goreng tempe goreng, dan dia itu busanya banyak banget guys, padahal aku tuh goreng tempe. Nah, ini udah mulai mengembang. Bolak-baliknya nunggu agak kokoh ya teman-teman. Nah, ini udah agak kokoh. Sekarang kita bolak-balik. Kita goreng ini sampai warnanya agak kekuningan ya. Ini buihnya udah sedikit tuh. Nih buihnya udah sedikit, udah seperti udah nggak ada pergerakan buihnya. Tandanya udah matang ya. Tuh warnanya juga udah cantik. Sekarang sudah bisa kita angkat. Ini dia hasilnya teman-teman. Ini rasanya enak banget. Rasanya tuh beneran ngeprol banget, nggak ada rasa alotnya sama sekali. Nih coba aku potek, kan mudah banget kan? Hanya di sini memang bentukannya betul-betul belum rapi ya. Resep ini insya Allah anti gagal kalau kalian sesuai resep yang aku bagikan ini, dan bikinnya mudah banget kan? Cuma emang ngebentuknya doang sih yang PR. Sekian resep dari aku. Kalau kalian rasa konten aku bermanfaat, jangan lupa subscribe agar aku semakin semangat berbagi resep makanan yang enak-enak lainnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum, selamat mencoba.